Mitsubishi Motors menghadirkan dua produk terbaru di Gias 2024 dan dua-duanya adalah produk yang syarat akan nuansa petualangan karena dia punya dimensi yang gagah serta daya jelajah yang tinggi. Yang pertama ini ada belakang kita Pajero Sport facelift. Yang kedua itu ada double cabin legendaris Mitsubishi yaitu Triton. Tapi untuk awalan kita akan bahas dulu Pajero Sport facelift. Kita mulai dulu dari eksteriornya. Dia ini di eksterior ubahannya sebenarnya nggak banyak, cuma lumayan jelas detailnya. Misalkan di grill ini dia punya motif yang baru yang ini ala-ala konsep 3D gitu ya, karena selain dia punya pola yang itu ada kayak model 3 dimensi, dia juga warnanya ini perpaduan antara hitam glossy dan warna silver. Dan di bumper pun dia juga kedapatan garnish yang ini membuat tampilannya tidak hanya gagah tapi juga ada kesan kalemnya. Lalu juga di headlamp masih sama bentuknya seperti yang sebelum facelift. Terus di atas ini ada lampu proyektor dan LED yang kelihatannya agak beda ya dengan yang sebelumnya. Kalau yang inget coba mohon di komen apakah beda atau sama sebetulnya. Oke, itu di depan. Sekarang kita ke samping. Kalau dari samping ini sebenarnya beda, bisa dibilang sedikit banget ya. Cuma yang paling jelas beda tentu ada pada peleknya. Dia ini punya pelek yang lebih dinamis ya dibanding yang model sebelumnya yang lebih tegas bentuknya. Ini kita lihat lebih dinamis, jadi ada unsur lebih segar dan modern. Ban OEM-nya Bridgestone. Ukurannya itu dia ukurannya 265 60 18 dan dia ini seri dual AT yang artinya emang secara spek bannya ini sudah cukup mendukung untuk dibawa ke jalan yang kurang bagus, misalkan jalan yang lumpur, pasir, ini sebenarnya udah kompatibel. Belakang kita lihat apa yang berubah. Di belakang juga bisa dibilang hampir tidak ada beda ya. Dia lampunya masih sama dengan nyala lampu yang sampai sini, lalu detail atau kosmetik lampu juga tidak ada yang benar-benar baru. Ya, tapi minimal ubahan yang ada di samping dan depannya sudah membuat mobil ini jadi lebih segar. Oke, sekarang kita bahas dalamnya. Secara desain ini masih sama persis dengan sebelumnya, cuma ada beberapa detail yang baru. Yang paling jelas tentu ada pada pemilihan warna joknya. Dia ini di jok sekarang dominan warna burgundy. Dan untuk di jok sendiri itu dia bagian tengahnya warna hitam, dan kalau menurut kami ini perpaduan warna yang menimbulkan kesan yang lebih mewah. Nggak cuma itu, sekarang setir pun dia model palang 3 yang bulat ya, bukan flat bottom, dengan aksen pino black di bagian kiri dan kanan. Ini kayak punya X-Force. Coba duduk ya. Dan ya untuk duduk sama ya kayak sebelumnya, nggak ada bedanya rasanya. Tapi yang baru lagi di sini adalah dia di instrument clusternya yang beda desainnya kayak yang sebelumnya, tapi tetap full digital. Yang ada di balik kapas ini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita akan bahas ini panjang lebar. Dan kalau yang lupa gimana spek dari mesin Pajero Sport ini, silahkan baca. Sekarang kita pindah ke All New Triton. Ini dia All New Mitsubishi Triton. Lihat, dia ini punya desain yang benar-benar beda banget dari yang sebelumnya. Lebih gagah, lebih modern, lebih futuristik. Dan khas desain Mitsubishi terkini pun tentu sudah diterapkan ke double cabin legendaris brand berlogo 3 bulan ini. Yang paling ketara adalah di headlampnya yang menggunakan model T-shape yang kayak punya expander cross yang baru. Dan mobil ini bisa dibilang untuk jati diri itu bisa dibilang Mitsubishi banget ya, karena selain ada logo 3 berlian, di sini tertulis Mitsubishi. Dan kayak tadi saya bilang, ini desainnya gagah, mengotak, bahkan bentuk kotak itu pun sampai ke pada spionnya yang kita bisa lihat itu dibuat mengotak juga. Nah, ini adalah bagian yang menurut kami menarik dari All New Triton, adalah kabinnya. Dia ini kayak di luarnya juga kuat dengan unsur desain yang mengotak. Kita lihat ini dashboardnya semuanya bisa dibilang mengotak, mulai dari kisi AC dan sebagainya itu hampir semuanya mengotak. Setir palang 3
Terus kita lihat ini dia ternyata kompartemennya lumayan ya, ada atas bawah. Head unitnya juga cukup besar, dan ternyata dia masih pakai rem tangan mekanik khas mobil bekerja ya. Untuk instrumen cluster ini sudah gabungan, ada digital untuk yang bagian MID, sementara tachometer dan speedometer itu masih menggunakan analog atau jarum. Ini karena dia merupakan varian mewah, jadi di dalam ini sudah menggunakan jok kulit, ampas juga kulit, dan sebagian area di door trim pun juga sudah kulit. Dashboard juga sebagian kulit, tapi bagian atasnya ternyata masih plastik. Overall, desain interior dari Triton ini cukup atraktif ya, karena meskipun mengotak, tapi disitulah kesan gagahnya, khas sebuah mobil yang punya DNA petualang, yang gagah dan maco. Oke, sekarang kita duduk di bangku belakang dari all new Triton. Mobil double cabin biasanya itu dikenal tidak ramah untuk penumpang belakang karena bangkunya tegak. Di Triton juga demikian. Dia ini kita lihat ya, tegak, bahkan udah nggak bisa dimundurin lagi nih. Jadi untuk rebah ya udah, kerban cuma segini doang, suka terima. Cuma untuk headroom masih lumayan ya, masih sekitar 6 jari nih, 5 jari lebih. Tapi untuk kerebahan ya bisa dilihat ya, duduknya tegak. Dan di belakang ini juga nggak banyak hal yang mewah ya, nggak ada ventilasi AC, tapi ada port charger. Dan ini harus pakai adaptor ya, jadi bukan langsung dicolok Type C atau Type A nya gitu. Dan di bagian jok belakang penumpang depan ini ada total 3 kantong. Ya meskipun nggak banyak kemewahan, meskipun bangku belakangnya tegak, cuma untuk masalah kepraktisan boleh juga lah di all new Triton ini. Oke, sekarang kita sudah ada lagi di bagian luar dari all new Triton. Kayak tadi saya bilang, mobil ini sangat lekat dengan unsur desain mengotak. Makanya kalau kita lihat belakang ini benar-benar tegas, mengotak, bahkan sampai lampu belakangnya pun juga benar-benar dibuat tegas mengotak. Dan model lampu belakang seperti ini sepintas mengingatkan saya pada mobil double cabin buatan Amerika. Oke, ini di belakangnya. Sampingnya sekarang kita bahas. Kita bahas dulu soal bannya. Beda kayak tadi sama Pajero yang pakai Bridgestone. Di Triton dia pakai ban OEM itu dari Dunlop Grand Track, yang ukurannya adalah, kita lihat lagi berapa ya, 265 60 18. Dan karena ini mobil barang, jadi ban belakangnya masih pakai rem tromol. Dan kita lihat bagian sampingnya ini benar-benar bisa dibilang full mengotak ya, bahkan sampai tangki bensinnya pun dibuat panjang dan mengotak. Ya dengan desain seperti ini, saya rasa orang-orang yang suka dengan mobil yang gagah, yang ada pengen mobil yang berotot, akan cocok dengan desain Triton ini, karena memang Triton ini benar-benar mengotak, dan itulah yang membuatnya tampak gagah. Untuk mesin, pasti Triton ini masih menggunakan diesel, bukan hybrid, apalagi bensin, apalagi listrik. Masih menggunakan mesin diesel. Berapa kapasitasnya, berapa tenaganya? Silakan baca di sini. Oke Gadwars, begitulah hasil first impression review kami mengenai all new Mitsubishi Triton dan Pajero Sport facelift. Jadi menurut kalian mana yang lebih keren dan mana juga yang lebih cocok dengan gaya dan selera kalian? Kalau kalian mau tahu berapa harganya dari kedua mobil ini serta seberapa banyak pilihan variannya, silakan baca di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang penasaran ingin melihat langsung seperti apa wujud dari dua produk terbaru Mitsubishi ini, ayo buruan datang ke Gias 2024, karena Gias 2024 ini hanya akan berlangsung hingga Minggu 28 Juli 2024. Jadi buruan, waktunya nggak banyak. Oke Gadwars, sekian review kami. Terima kasih. Jangan lupa di komen kalau ada masukan, like, subscribe, dan juga di share. Sekali lagi terima kasih. Dadah.